Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Dan seperti biasa, channel ini akan membahas hal-hal apa saja yang dapat mendukung bisnis kita semua. Nah, tapi pada video kali ini saya ditemani oleh alat espresso kecil sih, compact gitu ya. Nah, karena pada video kali ini kita akan membahas mengenai mungkin alat apa yang bisa mendukung teman-teman ketika teman-teman memulai bisnis minuman kekinian, terutama yang berhubungan dengan kopi-kopian. Nah, sekarang lagi rame nih, minuman kekinian lagi naik. Jadi kalau kita bilang minuman kekinian itu mungkin hype-nya sudah mulai naik sejak 2021-2020 ya. Itu sudah mulai naik ke kopi-kopian, kayak dimulai dengan ramenya kopi kenangan, lalu macam-macam ya, ada ya kopi-kopian lah gitu, banyak ya. Nah, tapi kalau kita ngomongin minuman kekinian dan kopi-kopian itu kadang memang kalau kita alat-alatnya cukup mahal ya. Alat espressonya sendiri bisa sampai harga mungkin 20 jutaan, paling murah mungkin yang biasa dipakai oleh brand-brand kopi itu paling 15 jutaan lah, belum grindernya dan sebagainya. Nah, tapi kalau teman-teman dengan modal terbatas, gimana nih kalau bikin minuman kekinian yang kopinya tidak jauh beda rasanya gitu ya dengan minuman kekinian yang lagi tren saat ini, tapi modalnya nggak perlu gede-gede amat. Nah, mungkin salah satu alat espresso yang saya rekomendasikan salah satunya ini, karena memang ini saya juga gunakan dan saat ini memang lagi membangun sebuah tempat gitu ya, kafe kecil-kecilan lah buat kumpul-kumpul. Nah, tapi pasti memang ada kekurangan gitu ya, karena ada harga, ada kualitas gitu ya. Nah, seperti apa? Coba kita bedah alat kopi ini. Nah, alat kopi ini namanya Verati Vero. Ini harganya sekitar 1 jutaan. Waktu itu saya beli harganya 900 ribuan karena memang lagi promo ya. Belum juga ongkir. Waktu itu kena ongkirnya gratis, saya belinya online. Dan sebelum beli memang mempertimbangkan beberapa hal ya. Jadi Verati Vero ini dia punya macam-macam jenis kopi dengan harga 1 jutaan. Nah, tapi saya milih ini karena memang bentuknya klasik ya. Di sini ada termometer, lalu ada 2 tombol dan 1 tombol on off. Nah, dan kita akan membahas Verati Vero yang model ini. Saya juga lupa ini model apaan ya. Nanti mungkin ada di deskripsi model apa ini Verati Vero-nya. Yang jelas kita akan membahas apakah ini kalau teman-teman mau bikin kopi kekinian dengan brand ini dan ya dengan ukuran segini apakah oke untuk teman-teman. Nah, kita akan bahas dulu mengenai fitur-fiturnya ya. Jadi terutama fitur kalau kita bikin espresso pasti ya jelas harus ada ininya ya, portafilternya. Saya kurang tahu tentang kopi, tapi yang jelas saya udah belajar gitu dari teman-teman yang sudah lebih dulu terjun ke kopian. Nah, di portafilternya sudah cukup enak juga untuk dipegang ya. Ya dengan ukuran segini oke. Lalu di dalamnya itu kita bisa copot kayak gini ya dengan diputar. Nah, dia bisa bikin espresso dengan double shot atau single shot. Nah, istilahnya ya kita mau buat espressonya yang banyak apa yang sedikit gitu ya. Kalau kita mau buat yang banyak, ini ada ukuran yang agak besar dan kebetulan saya nggak bawa yang ukuran kecil, ketinggalan dibawa ke studio. Akan ada yang lebih kecil lagi, jadi bisa diganti portafilternya ini ya. Nah, ini copot kontak pasang gitu ya. Jadi kita taruh gini, puter, nanti dia nggak copot. Nah, menarik, bagus juga sih fitur ini. Jadi kalau kita ada sisa kopi setelah kita buat, maka nanti kan perlu dikeluarin, nah ditotok kayak gitu ya. Nah, ini dia nggak langsung copot. Lalu kalau mau dicuci tinggal diangkat begini aja gitu ya. Ini ada 1 titik di sini. Ini dibuat agar tekanannya ya, ini bisa sampai 15 bar untuk tekanan espressonya. Ya rata-rata alat-alat espresso yang ukurannya segini memang sudah bisa 15 bar juga. Nah, itu satu, portafilter. Lalu kedua, kalau kita bilang kopi kekinian pasti ada hubungannya dengan kelatte-lattean gitu ya. Biasanya kalau kita mau bikin kopi latte ya itu pasti butuh di steam susunya gitu ya. Nah, ini sudah ada juga steamernya. Nah, ini
tapi memang ukurannya cukup kecil dan sudah lengkap dengan, saya nggak tahu ini istilahnya apaan ya gitu ya, cuman kalau kita pakai ini memang membuat susunya itu ketika di steam akan lebih lebih ngefoam gitu ya kalau dibilangnya, lebih banyak busa, foaminya sangat tinggi. Ini biasanya kalau teman-teman kalau mau bikin cappuccino, nanti biasanya pakai ini. Nah kalau misalkan cuma ingin di steam aja nih, nah biasa aja, nah ini pakai ini aja bisa. Nah ukurannya cukup pendek, nah tapi ya nanti akan kita coba seperti apa dia bisanya gitu ya, apakah nyaman atau gimana. Kita pasang lagi aja biar nggak hilang gitu ya. Lalu apalagi ya, ini bagian atasnya kalau dilihat teman-teman ada kayak besi ini, harapannya mungkin bisa buat dipegang ya ketika nanti kita muter ini. Dan ini sebenarnya kalau biasanya alat-alat espresso yang besar-besar itu kayak ya macam-macam yang 20 jutaan, 15 jutaan itu kan mereka naruh gelas ya di atasnya ya. Harapannya memang kalau naruh gelas itu ketika gelasnya dipakai untuk membuat kopi itu sudah dalam keadaan hangat gitu ya. Nah ini saya kurang, kalau lebih detailnya mungkin teman-teman bisa tanyakan ke teman-teman yang barista-barista yang berpengalaman gitu ya. Nah hanya saja memang kualitas rasanya nanti akan berpengaruh, katanya seperti itu. Nah kalau ini sih memang tidak didesain untuk itu sebenarnya, tapi kalau teman-teman mau mencoba atau misalnya minimal yang menghangatkan gelas itu sudah cukup. Ini bodinya plastik, tapi karena dia memanaskannya di atas sini, jadi rasa panasnya juga ada di sini gitu. Dia memanaskan air. Nah lalu bagaimana dengan ngambil airnya gitu ya, ngambil airnya dia dari mana gitu kan. Kalau yang harganya agak mahal itu biasanya kan ngambil dari galon langsung ya, dia sedot gitu. Kalau ini dia ada tangki di belakang ini. Nah ini bisa dicopot. Dia ngambil airnya, masukin airnya dari sini. Ini bisa dibuka. Saya ngasih ada selotip biar dia nggak jatuh aja gitu ya, tutupnya gitu. Nah ini kalau diisi air, nanti airnya sini ada bawahnya ada kayak knob ya kalau kita bilang ya, yang kalau ketusuk airnya langsung hancur. Jadi dia ngambil airnya dari bawah. Nah ini ada batas minimum, ada maksimum. Saya lupa ini berapa liter, mungkin sekitar 1,5 literan ya, atau 1 liter. Nanti kita akan coba. Nah jadi tinggal ditaruh sini ya, dia nggak otomatis, jadi memang harus sering-sering dilihat ya, harus diisi. Nah itu, lalu apalagi yang menarik ya, kita coba lihat lagi. Lalu untuk membersihkan, nah ini membersihkan, ini cukup mudah untuk dibersihkan ya, jadi tinggal dilap. Nah yang biasanya kalau alat-alat itu cepat kotor itu biasanya bagian bawahnya. Nah karena ada tetesan dari kopinya, terus kalau kadang-kadang kan kita sudah matikan, kita ngambil itu masih ada sisa airnya ya, kadang masih netes ke bawah. Nah ini mudah dicopot. Nah dan ini masih bisa copot lagi. Jadi ini untuk penampung airnya, jadi ada kayak sedikit bak gitu ya. Jadi kalau ada tetesan air, dia masuknya ke sini. Nah ini bisa dicopot lalu dicuci, lalu dikembalikan lagi ke sini. Jadi untuk membersihkan alatnya sendiri bisa dibilang ya sangat mudah ya. Lalu nanti coba kita akan lihat juga wattnya gitu ya. Nah ini kita langsung coba aja praktek ya. Ini sudah ada colokan. Nah ini juga, jadi nggak tahu ya, karena ini mungkin dari luar negeri dan standarnya mungkin Itali gitu kali ya. Jadi dia colokannya sih masih 3 gini, jadi perlu ada tambahan kayak gini biar bisa dipakai di colokan umumnya di Indonesia. Nah waktu teman-teman membeli ini ada ketambahan juga, ada seperti ini ya, saya juga kurang tahu apa maksudnya, tapi yang jelas bagian bawah bundar ini itu bisa digunakan untuk kita temper, istilahnya menekan kopinya ya, biar dia pas tekanannya. Nanti saya coba gitu ya. Nah tapi memang sudah ini aja kelengkapannya ya, ada portafilternya, ininya dikasih 2 portafilternya, lalu dikasih ini, dan itu saja. Jadi tidak ada tambahan. Nah untuk gelas espressonya sendiri ya silakan beli terpisah dan sebagainya, mungkin kayak karet temper kayak gini kan, kalau kita ngetemper itu kan gak ada alasnya ya, jadi bisa jadi ininya nanti kotor. Nah akhirnya gak higienis. Jadi kalau saya sih akhirnya beli karetnya sendiri ya. Nah kita akan coba aja nyalakan Ferrati Vero ini. Nah
Tapi sebelum kita nyalakan, saya sudah menyiapkan KWH meter. Jadi kalau kita bilang kopi kekinian, kira-kira dengan alat seperti ini konsumsi dayanya berapa? Nanti silakan teman-teman menghitung sendiri. Akan saya coba bantu ukur kira-kira dengan harga berapa KWH dia bisa berapa gelas kayak gitu ya, keperluan listriknya berapa gitu ya. Oke, kita coba langsung pasang aja. Nah, oke, saya set 0, KWH meternya masih 0 ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti hasil akhirnya coba saya foto, tapi di sini KWH meternya dia masih 0 gitu ya. Nah, lalu kita bisa ngecek dia penggunaan wattnya yang berjalan itu berapa. Ini juga masih 0, keadaannya masih 0. Nah, nanti saya akan coba ukur ketika dia memanaskan berapa watt yang dibutuhkan, pertama kali hidup juga berapa watt. Nah, itu nanti coba kita ukur bareng-bareng. Kita coba masukin di sini, colok aja gitu ya. Oke, dia masih 0, ya karena kondisi belum nyala. Nah, kita masukkan airnya saja dulu. Jadi kita bisa copot, atau kalau tanpa dicopot pun bisa ya, kita coba tuang aja. Nah, nanti kita akan pertimbangkan kopinya. Ini saya untuk mencoba, mungkin menjadi pilihan teman-teman mungkin ya. Nah, jenisnya beda, macam-macam lah. Tapi saya pilih ini karena memang bentuknya klasik. Kita masukkan air. Airnya tentunya air yang sudah matang ya. Kalau yang belum matang juga mungkin boleh ya, karena kan nanti dipanasin. Oke. Ada batas maksimumnya. Oke, kita tutup. Nah, coba kita nyalakan. Waduh, copot ya. Coba kita nyalain kopinya. Nah, waktu awal nyalakan memang wattnya cukup besar ya. Dia ngambilnya sampai 900 watt pertama kali menyalakan, karena dia harus memanaskan airnya dahulu. Nah, nanti ada jarumnya ini. Nah, jarumnya akan bergerak ke atas terus sampai ke batas di mana dia bisa digunakan untuk memanaskan kopi atau membuat espresso. Nah, itu nanti ada batasnya sendiri. Lalu kalau teman-teman mau ngambil mau bikin ini ya, steam, saya lupa istilahnya ya, mungkin kalau salah mohon maaf gitu ya, saya bukan barista gitu ya, istilahnya menguapi susu lah gitu lah gampangannya. Nah, itu ada takarannya sendiri ya, dengan suhu seberapa nanti saya akan mencontoh. Nah, ini udah mulai netes-netes. Nah, kita akan coba dengan kopi sesungguhnya sambil kita menunggu ini. Nanti mungkin teman-teman bisa mengukur sendiri ya berapa menit yang dibutuhkan untuk memanaskan air mulai dari baru masuk. Nah, dia butuh 900 watt, 915, banyak juga ya. Nah, saya sudah menyiapkan bubuk kopi yang sudah saya giling, lalu tempernya saya udah bawa sendiri juga, ya jelas ya, saya bawa. Nah, kita akan coba untuk memasukkan kopinya. Nah, untuk gilingannya berapa itu maksudnya dengan halus kah atau kasar, mungkin teman-teman yang harus meriset dulu ya. Kalau saya karena itu berpengaruh dengan rasa, mungkin kalau untuk masalah gilingan teman-teman bisa melihat video yang lebih spesifik ya, lebih ke barista-baristaan. Kalau ini lebih kita mereview alatnya saja. Kalau saya sih pakai yang agak kasar. Nanti kita coba akan melihat kremanya gitu ya. Harusnya ngetem ini, ngetemper itu harus ada kilogramnya ya. Jadi kalau dalam menekan sarannya adalah sekitar berapa ya, 12 kilo kalau nggak salah. Saya baca manualnya seperti itu. Nah, ya. Berapa gramnya juga harusnya sudah teman-teman patok ya. Saya di sini nggak lebih bahas kayak racikannya. Nah, ini kalau sudah hangat,
dia standar saja, jadi wattnya cuma 0 watt, dia manasin aja ya. Kalau udah bisa kalau sudah bisa ini ya agak ribet juga ini, udah ready untuk membuat espresso, dia akan nyala lampu espressonya. Nah, tapi lampu untuk menguap atau steamnya dia masih mati dulu nih gitu. Jadi kita coba aja buat espresso. Saya akan buat double shot. Taruh sini aja. Oke, kita pasang. Sini ada petunjuknya. Nah, pasangnya tinggal harusnya begini. Wah, kelihatan. Nah, tinggal wah, udah kayak profesional ya. Jadi ya minimal warung kopi atau kafe kecilan-kecilan teman-teman ya udah bisa tunjukkan performa seperti inilah. Nah, coba kita akan buat espressonya. Ini sudah ada gelas espresso dan ini terjual terpisah ya. Di toko lain saya belinya. Nah, kalau teman-teman mau bikin tinggal tekan ini. Kita akan coba lihat juga wattnya berapa kira-kira. Nah, bunyinya cukup rame ya. Nanti dia tekan. Mungkin biar kelihatan kremanya saya ginikan saja ya. Nah ini kremanya lumayan nih. Ngomong-ngomong kayak krema lumayan, saya kurang tahu parameternya ya. Tapi yang jelas warnanya bagus. Ya. Nah, udah cukup. Nah, saya inginnya nggak usah terlalu banyak lah ya. Nah, dari kualitas kremanya bagus dan ketika dia memanaskan itu butuh 900 watt. 900 watt nih, 900 konsumsi dayanya ya. Nah, balik lagi nol. Sudah balik lagi nol. Sekarang kita coba untuk dia nge-steam susunya. Nah, espressonya saya tinggalin aja dulu. Jadi kalau kita mau mulai ngetim gitu ya, ngasih uap, itu tinggal tekan ini untuk dia memanaskan kembali hingga menjadi uap. Nah, itu naik lagi nih 900 watt yang dibutuhkan. Jadi kita hitung aja kira-kira dalam membuat satu gelas ini dia membutuhkan berapa kilowatt atau ya kWh-nya berapa gitu ya. Jadi kalau bisa kita bilang bikin kopi susu atau latte ya, kopi latte, berarti untuk ininya sendiri berapa, lalu untuk pemanasnya ini sendiri membutuhkan berapa watt. Nah, saya udah siapin ini dulu. Tadang. Kalau saya nggak mau bikin foamy, saya ambil ini aja alatnya. Nah, saya nggak tahu namanya apa kalau bikin foamy banget. Saya mau bikinnya yang biasa-biasa aja. Ya. Terus susunya. Jadi kalau saya sarankan harus beli yang ini jug milk ya, kalau namanya kalau nggak salah ya jug. Sebelum saya isi dulu susunya ini, jadi waktu kita ngeluarin ini itu sedikit ada watery ya kalau kita bilang bahasanya. Di awal-awal pasti ngeluarin air dulu. Nah, ada airnya dikit. Jadi karena dia barusan ya. Nah, ini ada knob. Nah, saya ambil ininya dulu, espressonya. Ya. Nah. Nih, kita lihat ya. Jadi teman-teman, di sini itu ada kayak putaran. Putaran ini yang kita kontrol seberapa banyak uap yang keluar gitu ya. Jadi kita ambil dulu. Nah, itu keluar airnya dulu nih ya. Nah, airnya udah mati. Oke, kita manasin. Siap. Nah, kita buang airnya gitu ya. Nah, kita masukin susunya. Kita akan coba nyetim. Sepertiga aja. Oke. Oke, kita akan coba. Siap, saya arahkan kameranya ke sana aja ya. Nah, ini untuk awal-awal itu jangan terlalu masuk ke dalam ya. Jadi kita ambil mungkin per pucuknya aja yang bisa masuk. Nah, nanti akan gini. Wah, pakai barista ya saya ya. Nah, waktu udah manasin gini, wattnya dia cuma 0 watt yang dibutuhkan karena ini sudah manasin uapnya nih. Nah, kalau sudah mulai terasa foamnya, mungkin bisa dimasukin di dalam.
bisa skip. Ya, sampai bunyinya habis. Nah, ini udah mulai keluar foamy-foamy-nya ya, foamnya. Oke, kita matikan. Set. Jangan lupa dimatikan dulu, baru ditarik. Kalau nggak itu nanti muncrat-muncrat. Nah, teman-teman bisa lihat. Ya, kayak gimana ya? Kelihatan ya? Ya semoga aja kelihatan gitu ya. Nah, jangan lupa teman-teman. Ini kenapa sih gue yang pukul-pukul kayak gini? Itu karena untuk memecahkan gelembung-gelembungnya ya. Jadi kalau nanti bikin latte itu dia nggak mengganggu lah ya. Nanti saya mau demokan tapi nggak usah pakai latte-lattean ya, saya bukan barista. Nah, habis teman-teman masukin ke susu harusnya ini dilap dulu dan ini dikeluarin lagi uapnya. Nah, karena biar nanti sisanya susu itu nggak ketinggal di dalam gitu. Kalau ketinggal nanti bisa jadi ya tidak higienis ya, nanti kan ada bakteri-bakteri dan sebagainya. Nanti disemprot aja kayak gini. Oke, kalau sudah teman-teman matikan yang ini untuk untuk steamnya gitu ya. Jadi biar suhunya nanti dia kembali lagi ke awal. Nah, ini kita lihat selama percobaan tadi itu kita sudah pakai 0,068 kWh. KWH. Oke, nanti coba kita hitung dalam bentuk rupiah, itu nanti kira-kira satu kopi itu membutuhkan berapa sih kira-kira gitu ya. Nah, ini saya singkirin dulu listriknya gitu ya. Set. Nah, kita akan coba apakah bisa jadi latte gitu ya. Tapi kalau gagal mohon dimaklumi karena bukan barista ya. Dan gelasnya pun saya seadanya, kebetulan waktu video dibuat saya nyari gelasnya kok nggak ada gitu ya. Jadi ya yang kelihatan ini aja dulu ya. Kita masukin espressonya. Double shot. Oke, ya kebanyakan sebenarnya tadi saya telat untuk berhentikan. Lalu kita masukkan latte-nya gitu ya. Ya, latte-nya nggak jadi. Tapi kalau teman-teman lihat, itu sebenarnya sih hampir jadi latte ya, karena kebanyakan ininya. Nah, ini ada kayak bulat-bulat ya gitu ya. Karena saya tidak bisa bikin latte dan rasanya bagaimana? Ya nggak usah dirasa karena teman-teman juga nggak tahu rasanya gitu ya. Nah, ini saran dari saya, alat yang seadanya, dan kayaknya saya mau bikin video selanjutnya gimana membuat cafe ya gitu ya. Mungkin saya mau menantang diri saya sendiri juga gitu. Kita mau ngasih challenge gimana kalau kita buat kafe kekinian atau minuman-minuman kekinian tapi dengan modal maksimal hanya 10 juta rupiah. Sebenarnya saya mau menekan lagi ya, jadi maksimal 5 juta rupiah, tapi kayaknya terlalu ekstrim. Saya buat mungkin dengan maksimal 10 juta rupiah, apakah bisa membuat minuman kekinian. Nah, saya menggunakan Verativero ini. Nah, ini panas nih atasnya. Verativero dengan harga cuma 1 jutaan lah, 1 jutaan, karena mungkin beda toko, beda harga, dan belum tentu pengirimannya juga nanti beda wilayah. Saya beli dari Jakarta, kirimnya ke Surabaya garis ongkir. Karena dari Tokopedia saya pakai plus, jadi ya alhamdulillah dapat yang garis ongkir. Nah, perhitungan KWH-nya coba kita akan hitung. Tadi 0,068. Saya mau buka contekan dulu, kira-kira harga listrik. Nah, misalkan saya pakai kafenya yang meterannya cuma sampai 1.200. Nah, coba kita pakai kira-kira dengan harganya berapa. Nah, kita cari tahu ya, mungkin akan di skip dulu. Oke, kalau saya lihat contekannya, saya udah lihat harga per KWH-nya
anggap saja saya menggunakan daya yang 2200 VA, padahal kalau nyatanya saya pakainya di kopi-kopian saya nggak sampai 2200 ya, karena yang nggak terlalu butuh alat-alat musik dan sebagainya dulu yang gede-gede, karena kita maunya mainnya lebih banyak online-nya dulu. Offline juga memang ada, tapi coba kita gebernya di online gitu. Nah, dengan daya yang 2200 VA itu per kWh-nya 1444. Ini update 2022 bulan 7. Nanti kalau keliru mungkin ya naiknya kan dikit aja ya, nggak terlalu banyak. Nah, anggap aja 1444 per kWh. Ini saya baru pakai 0,068. Dan itu udah termasuk awal tadi ya, mulai menghangatkan. Anggap aja teman-teman habis bikin satu kopi, matiin lagi, nyalain lagi, it's okay gitu kan. Tapi perlu teman-teman catat bahwa ketika memulai lagi itu membutuhkan daya yang cukup besar ya, 900 watt atau hampir 1 kWh sendiri, bukan 1 kWh, 1 kW. Kalau dipakai 1 jam baru 1 kWh gitu. Oke, kita coba hitung dengan kalkulator. 1400, anggap aja 1450 ya, saya bulatkan. 1450 dikali 0,068 sama dengan 98 rupiah. Jadi listrik yang dibutuhkan teman-teman untuk membuat resep satu kopi teman-teman itu hanya membutuhkan 98 rupiah, atau kita bulatkan aja deh 100 rupiah gitu untuk listriknya. Nah, terjangkau dengan alat yang cuma 1 juta. Tapi nanti kalau masalah hitung BEP-nya kapan, silakan teman-teman hitung sendiri. Nah, karena sini cuma merekomendasikan aja, mungkin dengan ini bisa. Nah, saya sedikit bincang-bincang juga dengan teman saya yang sudah agak lama jadi barista ya. Sebenarnya kalau kita bilang alat espresso itu, yang paling utama itu grindernya sebenarnya ya. Grindernya, penggiling biji kopinya, kalau bisa teman-teman yang mahal dikit lah gitu ya. Karena kualitas gilingan nanti itu mempengaruhi rasanya. Nah, kalau teman-teman lihat di tempat kopi-kopi kekinian, itu biasanya kalau pagi-pagi para baristanya tuh nyeting istilahnya, rasanya jangan sampai berubah gitu ya. Karena bisa jadi pada bulan ini misalkan gitu ya teman-teman ya, giling dengan grindernya tadi, bulan depan hasil gilingannya bisa jadi agak berbeda. Karena mungkin dari kerapatan pisaunya atau ya apapun faktornya itu yang membuat besar kecil biji kopinya bisa jadi berubah, atau bisa jadi nggak sama gitu ya. Ada yang besar, ada yang kecil, mungkin karena kerapatannya miring ya. Misalkan kalau miring, kadang halus, kadang kasar. Nah, nanti itu yang perlu kalau biasanya itu mereka bilang maintenance ya, dikalibrasi ya, kalibrasi rasa. Nah, kayaknya kalau masuk ke sana teman-teman bisa ikut forum-forum kopi kekinian. Tapi memang ini tidak wah banget gitu ya. Tentu yang harga yang ya 15 jutaan yang ya rasanya mungkin sangat enak gitu ya. Nah, kremanya juga sangat bagus, tapi minimum ini bukan untuk para pecinta kopi banget, yang mereka paling merasakan ada rasa kopinya dan dicampur sama latte, dicampur sama chizu dan sebagainya. Itu mungkin cocok untuk teman-teman lah. Alat ini sudah cocok lah, jadi nggak usah terlalu mahal-mahal amat. Dan saya akan mencobanya, meng-approve-nya. Saya akan membuat benar-benar kafe minuman kekinian, bukan kafe terlalu gede ya. Nanti akan ada videonya sendiri, akan saya bahas tentang bagaimana saya membuat gerai minuman dengan alat ini. Dan saya akan langsung nyoba gitu. Kalau memang jelek, nanti akan ada video berikutnya yang ternyata review orang-orang tentang minuman saya jelek dan akhirnya saya bangkrut. Nah, misalkan seperti itu ya. Kita akan coba aja. Oke, karena saya sudah berkeringat gitu ya, karena ini suasananya udah panasnya dari sini, kayaknya kita akhiri. Itu saja reviewnya tentang Ferrati Velo, dan semoga review ini bisa membantu teman-teman. Penggunanya tadi cuma 0,0 berapa kWh, nanti bisa diulang lagi di videonya gitu ya, tinggal ya rewind gitu dan sebagainya. Oke, itu aja. Dan perlu saya tambahkan lagi, ada link di bawah itu untuk bergabung ke grup, karena banyak pertanyaan yang masuk ke WA dan Instagram. Tentu saya tidak bisa langsung banyak menjawab ya, jadi mungkin teman-teman bisa gabung aja di grup, nanya tentang bisnis. Harapannya bukan saya saja yang menjawab, mungkin teman-teman lainnya yang sudah bergabung duluan di sana dan sudah punya pengalaman, ikut bisa membantu menjawab
permasalahan-permasalahan atau saran-saran untuk bisnis teman-teman. Itu saja, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe. Dah.